Jadi saya bisa pastikan atap rumah warga dengan fondasi yang dibangun di tangki air raksasa ini sejajar. Nah, di sebelah kiri saya ini banyak rumah yang dijual. Saya lihat tadi ada beberapa rumah yang dijual di perumahan ini. Rumahnya dijual berdampingan langsung dengan water tank. Tanah ini tuh tanah urukan dan dulunya adalah fase pembuangan sampah. Ketika banjir, tanahnya tuh kayak longsor gitu ke dalam, Jadi fakta persidangan terungkap turun bangunannya. Di sana berapa senti, Pak? 7 cm. 7 senti ya, Pak ya? Ada rembesan nggak waktu itu, Pak? Rembesan ada. Warga Perumahan Pesona Depok 2 diresahkan dengan keberadaan water tank atau tangki air milik PT Tirta Asasta yang berdiri kokoh di tengah permukiman warga, tempat ibadah, dan sekolah. Warga khawatir jika sewaktu-waktu tangki air terbesar di Indonesia dengan kapasitas 10 juta liter ini mengalami kerusakan dan airnya melimpah mengenai permukiman. Menindaklanjuti polemik ini, Jumat 18 Agustus 2023, Hakim dan tim dari PT UN Bandung mendatangi lokasi dan memeriksa sejumlah titik di proyek tangki air tersebut. Ini nggak ada saluran kemana-mana? Nggak ada. Jadi ini Pihak PT UN pun melakukan pertemuan dengan perwakilan warga dan pihak PT Tirta Asasta. Menurut salah satu warga yang telah bermukim selama 15 tahun di Perumahan Pesona Depok 2 mengatakan, jika selama ini PT Tirta Asasta belum melakukan mitigasi bencana. Saya tahu bahwa ini tadinya urukan. Pertama, urukan berarti tanah ini tidak stabil tanah ini. Kedua, tadi ternyata dia akan mengantisipasi mitigasi bencana. Belum ada itu. Sementara itu, Direktur Operasional PT Tirta Asasta Depok, Sudirman, membantah hal tersebut. Menurutnya, pihaknya telah melakukan mitigasi bencana baik dari pihak pabrikan maupun pihak perencana PT Tirta Asasta sendiri. Kekhawatiran warga yang water tank ini akan pecah. Ini sebenarnya sudah dalam mitigasi resiko baik dari pabrikan water tank maupun oleh konsultan perencana kami. Jadi beban air, beban material itu semuanya sudah dihitung. Setelah diuji, ini untuk spek water tank sendiri ini melebihi batas beban yang diizinkan. Jadi artinya ini lebih aman. Walau mendapat penolakan dari warga setempat, pembangunan tangki air raksasa ini tetap dilaksanakan. Baru saja dilakukan pengerjaan, permukiman warga terendam air saat hujan, di mana sebelumnya belum pernah terjadi. Diduga banjir tersebut terdampak dari pengerjaan proyek tangki air. Untuk melihat lebih dekat polemik yang terjadi, saya Abraham Silaban mendatangi Perumahan Pesona Depok 2 dan keberadaan tangki air. Kita tiba di lokasi. Ini Jalan Janger, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukma Jaya, Depok. Saya ada di Pesona Estate, di mana ada ratusan kakak yang tinggal di sini, dan tentu saja untuk menampilkan kepada Anda sobat semua satu fenomena unik, di mana tangki air raksasa yang sejatinya ini diperuntukkan untuk suplai ataupun persediaan air bagi warga di Kota Depok, nyatanya menjadi mimpi buruk bagi warga sekitar. Mengapa tidak? Saya tunjukkan kepada Anda. Sudah kelihatan di belakang saya saat ini. Itu adalah tangki air raksasa dengan kapasitas 10 juta liter. Saya berdiri berjarak sekitar 200 sampai 300 meter. Tapi yang jelas saya bisa melihat dari perumahan warga di sini, yang mana tangki yang dibangun oleh PDAM dari Pemkot Depok
berbatasan langsung dengan permukiman warga. Tapi yang jelas saya akan coba ajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi. Saya dengar ini dibangun sekitar tahun 2020, yang mana warga disebutkan tidak memberikan ataupun tidak ada semacam persetujuan dari warga mengenai tangki ini. Nanti akan datangin sobat. Sobat, sudah mulai kelihatan tuh tangkinya. Ini luar biasa ya, sangat berdekatan dengan warga. Dan kalau kita lihat di sini, nah di sebelah kiri saya ini banyak rumah yang dijual. Saya lihat tadi ada beberapa rumah yang dijual di perumahan ini, di Pesona Estate. Rumahnya dijual berdampingan langsung dengan water tank. Di sebelah kanan saya juga ada informasi rumah dijual. Siang Pak. Pak Dadang ya? Iya Pak. Terima kasih Pak ya sudah menerima kami ya. Makasih Pak Abram. Salah satu warga yang sudah menerima kami adalah Pak Dadang. Pak Dadang, kami dengar Bapak tinggal dekat dengan ini juga ya Pak, ini kelihatan. Iya, rumah, Pak. rumah Bapak yang mana Pak? Ini Pak rumah kita. Oh ini rumah Bapak nih? Ya. Wah, ini sobat. Ya kemarin Asli sudah. di halaman belakang rumahnya ini sobat, Anda bisa lihat sini. Di halaman belakang rumah Pak Dadang berdiri suatu proyek besar water tank yang menampung 10 juta liter air. Nih, luar biasa Pak ini Pak. Kaget Pak? Khawatir Pak. Kagetnya udah lewat, sekarang khawatir. Khawatirnya sudah sekarang, kagetnya sudah lewat, khawatirnya kita nggak merasa nggak nyaman lah, tidur jadi nggak tenang, ninggalin kalau kita kerja itu kan ninggalin orang di rumah, anak sama istri itu takut kenapa-napa gitu. Nah, awal proyek ini berdiri itu ada limpahan lumpur lah, banjir lumpur di jalan kita. Oke. Akhirnya Ada proyek yang dibangun. Ya. Tidak tahu menahu proyek itu Kita proyek tidak apa? tahu justru karena banjir lumpur itu kan, jadi kita tahu oh ada proyek nih. Oke, tiba-tiba di tengah berlangsungnya proyek itu banjir lumpur. Banjir lumpur. Oke. Nah, setelah banjir lumpur ya kita sebagai warga kan ke Pak RT kita yang menanyakan ini ada apa ya Pak RT, tahu enggak? Akhirnya dengan Pak RT kita ke proyek. Kebenaran itu kalau nggak salah itu tanggal bulan Juli akhir tuh hari libur lah, hari Minggu gitu. Akhirnya kita tanya kan tinggal adanya pekerja-pekerja. Akhirnya tidak dapat informasi yang utuh ini mau bikin apa, mereka juga nggak bisa jawab dan belum bisa. Akhirnya kita sepakat nih warga nih kita mesti diurusin lah diurusin lah ke RT, ke RW semuanya, ditanyakan ini ada apa, mau bikin apa. Itulah awalnya sebetulnya itu sih. Oke, jadi dibangun proyeknya saat pandemi, Iya. sehingga warga tak tahu menahu peruntukan bangunan itu awalnya apa. Ya mau bikin apa kita nggak tahu. Sampai pada peruntukan. akhirnya udah gede banget begini kelihatan Pak. Ini sudah besar tahunya berdiri seperti ini mungkin di Februari 2022. Februari 22. Nah Pak Catur istrinya, Dokter Catur istrinya pas buka pintu kan ini kok makin lama makin naik yang hitam-hitam itu. Oke. Akhirnya beliau inilah tanya konfirmasi ke Pak RW, Pak RT tahu nggak itu bikin apa? Pak RT sendiri juga nggak tahu persis ya, cuman sekilas pernah ada beliau tuh memberikan izin lintas karena ini kan ditutup ya waktu COVID ya. Oke. Ini kan akses orang. Jadi tuh akses pekerja mereka tuh pernah izin lintas katanya, tapi 2020 atau berapa kita Lewat sini lintas. ya lintasnya, dan itu udah jadi fakta persidangan sih. Jadi dari fakta persidangan itu Pak RW kita bukan converting ya, dikonfirmasi sama majelis. Ini Bapak udah tanda tangan di surat IMB itu. Oh iyalah gitu, emang saya tanda tangan tapi izinnya pelintasan. Begitu juga saudara-saudara kita tuh dari RW 12. Oke. Yang 5 itu clear, semuanya tuh tidak ada konfirmasi yang jelas minta tanda tangan untuk apa. Oke. Pak, memang perumahan di sini kan tadi Bapak sebut sedikitnya ada 250 KK yang masuk dalam gugatan karena resah gitu ya Pak. Iya betul. Tapi keresahan itu bukan hanya dalam bentuk gugatan, tapi sudah ada yang bahkan dalam tanda kutip give up lah, kesannya menyerah sampai Ya, jual rumah di sini betul, Pak. betul. Saya lihat ada beberapa rumah tadi Pak, saya lihat yang sampai dijual di sini betul semenjak berdiri proyek ini Pak. Ya jadi tetangga-tetangga kita nih yang kebenaran di sini punya properti dan ini segala macam itu jadi berpikir ulang ya. Ya mungkin ya saya pribadi juga, daripada kita korban nyawa karena kita nggak tahu mesti bagaimana, udahlah kita gimana. Cuman kan nggak semudah itu kan kalau mau jual properti itu. Oke. Dan Itu kami sih. juga dengar Pak informasi bahwa bahkan harga properti di sini jatuh, bahkan bank juga nggak mau appraisal Pak. Ya jadi informasi dari salah satu warga yang sedang memang mau jual,
dari pihak mau jual KPR ya. Betul. Pembelinya udah mau, tapi setelah pihak bank datang, apresialnya nggak mau, jadinya kagak jadi deh. Tanpa berlama-lama, izin Pak, kita boleh langsung lihat ya Pak ya. Nih, kita lihat ini ada salah satu bentuk penolakan ya Pak ya. Ya. Saya lihat proyek water tank 10 juta liter terbesar di Indonesia. Ini tidak mendapatkan izin warga terdampak. Kami menolak dan minta dipindahkan. Ini luar biasa nih kalau kita lihat pemetaannya di sini memang betul ada di perumahan warga. Dan saya mau pastikan Pak, betul ini terungkap bahwa ini adalah proyek water tank yang terbesar di Indonesia. Kita langsung konfirmasi setelah masalah ini, kita konfirmasi ke PDAM. Ya benar, ini 10 juta, malah kan rencana mereka mau bikin 2. Nah, terus kita coba Dua tanya. artinya bisa 20 juta itu? Ya, rencana itu di persidangan terbuka akhirnya. Side plan itu bahwa itu mereka bikin 2. Ya, kita kan sempat tabayun lah kalau orang muslim itu. Kita 12 September kita diundang, kita datang. Ya, kita komunikasi dengan mereka tuh ya cukup 2 arah lah. Dalam artian dia mengungkapkan, tapi apa yang diungkapkan tuh nggak clear lah, nggak transparan. Dia berada di zonasi pemukiman yang memang ditinggali oleh warga. Artiannya memang ini wilayah padat penduduk, sobat. Jadi Ada SMP, ada SD, ada masjid. bahkan Anda bisa lihat di sini ada SMP, SMP Negeri 32 Depok. Kemudian ada SD IT Baru SD, Fikri. ada masjid di sana. Dan kami dengar juga ada pesantren juga ya Pak. Oh, kalau nggak salah ini kan tanah wakaf tuh di Wakaf. persidangan juga. Ini tanah wakaf, akhirnya jadi tangan keberapa kita nggak tahu. Ini sebenarnya wakafnya untuk sekolah atau pesantren atau apa sih tadinya. Tapi kita nggak tahu, kita kan nggak paham masalah hukum kayak gitu. Jadi dapat informasi bahwa ini tadi wakaf. Bukan informasi, itu fakta persidangan. Fakta persidangan mengatakan bahwa ini adalah wakaf. RW, mantan RW Heru mengungkapkan memang ini adalah dulunya tanah wakaf dari fase spasum Perumnas yang dikasihkan ke kalau tidak salah tuh Yayasan Al-Ikhlas. Akhirnya tuh ada tidak tahu ada masalah apa di sana, akhirnya jadi dijual ke Pak siapa, akhirnya terakhir ke Ibu siapa, ya dari Ibu itu ke PDAM katanya. Itu fakta persidangan, bukan katanya itu. Oke Pak, Bapak tahu nggak sih peruntukan ini sebetulnya untuk apa Pak? Justru kita nggak tahu, makanya kan kita ya clearnya itu karena kita nggak mau seujun ya Pak. Jadi semua itu dari fakta persidangan itu baru tahu, oh ini tuh karena katanya mau ada penyambungan baru area Depok wilayah timur. Pak, mereka tuh di fakta persidangan bicara itu, Direktur Tekniknya Pak Sudirman. Nah tapi, sebetulnya tadi saya state dari awal ya, kita tuh warga RW Danau tidak menolak atau menjadi penghambat untuk PDAM atau Pemkot untuk melayani masyarakatnya kebutuhan air minum ini kan. Tentu saja. Ya ini kan primer lah ya. Betul. Tapi caranya mereka itu kok begini, itu yang kita nggak bisa. Kenapa begini caranya ya? Bukannya kita menghalangi kepentingan umum, bukan. Tapi kok apa ya kalau bahasa itunya seradak seruduk, nggak punya etika yang benar gitu loh. Pada saat itu memang ada kepada kami minta tanda tangan, cuma itu kan hanya mereka itu bukan izin untuk mendirikan water tank, tapi hanya izin keberisikan. Masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi proyek mengaku tak tahu jika yang sedang dibangun merupakan tangki air berkapasitas besar. Sejumlah perwakilan warga pun berkata jika tak pernah menandatangani surat persetujuan terkait pembangunan tangki air tersebut. Saya diminta tanda tangan oleh pihak PDAM untuk polusi mobil besar lewat di depan rumah saya. Saya tidak mengetahui yang akan terjadi dibangun water tank sebesar 10 juta liter. Saya tidak pernah menandatangani atau memberi izin untuk pembangunan water tank dengan kapasitas 10 juta liter air. Izin yang saya berikan bukan izin pembuatan water tank sebesar 10.000 juta liter air. Saya tanda tangan untuk akses sangat berat. Saya pastikan tanda tangan saya yang terlampir di dokumen PDAM telah disalahgunakan. Pada saat itu memang ada kepada kami minta tanda tangan, cuma itu kan hanya
mereka itu bukan izin untuk mendirikan water tank, tapi hanya izin keberisikan. Berbagai upaya terus dilakukan termasuk bersurat kepada Presiden Joko Widodo. Kepada Presiden, warga menyampaikan penolakannya atas pembangunan tangki air berkapasitas 10 juta liter tersebut. Warga khawatir pembangunan tangki air berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar perumahan. Begini, yang harus kita selusuri dulu adalah pertama izin mendirikan bangunan. Jadi sebelum izin mendirikan bangunan itu biasanya dilihat prosedurnya dulu sebelum keluar. Ada pemeriksaan AMDAL-nya dikaitkan dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Apakah jenis kegiatan itu punya implikasi, potensi membahayakan lingkungan atau tidak, baik secara teknis maupun non-teknis. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan, kenapa bangunan ini bisa berdiri? Jangan-jangan ini karena proyek pemerintah atau badan usaha milik daerah. Kalau misalnya hal seperti ini tidak dipenuhi, warga bisa menggugat untuk membatalkan fungsi ya. Mungkin bangunannya jadi, tapi airnya nggak diisi. Sobat, kita langsung akan melihat seberapa dekat tangki ini dengan SD. Ini SD apa, Pak? SDIT Barul Ulum Ini adalah SDIT Barul Ulum, Sobat. dan masjid. Dan ini Masjid Barul Ulum. Anda bisa lihat ini, Sobat. Kemarin udah di Ini tangki di belakang 6 saya meter. ini. Hanya berjarak 5 meter, Sobat. SMP juga ya, Pak? Itu Ya? SMP kan? Itu SMP tuh. Coba kita boleh dekat, Pak. Nah, ini Anda bisa lihat nih. Ini saya berdiri sekarang di SDIT. lapangan SD ini. Lapangan SDIT Bahrul Ulum. Dan ada Masjid Bahrul Ulum juga ya, Ya, Pak ada ya. masjid. Sebelahan ada ini Masjid Bahrul Ulum. Ini lapangannya kan memang satu bangunan ya dengan SD-nya. Dan ada SMP juga. Nah, ini dia, Sobat. Itu tuh pagar itu SMP 32. Ini SMP Iya. 32. Oh, Oke. masuknya dari sana pintu masuknya. Oke. Saya menggambarkan ini luar biasa ya. Sebelah kiri saya anak-anak SD yang sedang belajar. Halo adik-adik, Anda lihat. Halo adik-adik. Pak, kita sudah lihat sekolah, kita sudah lihat masjid yang berdekatan dengannya, SMP, SD. Kami juga sudah lihat permukiman Bapak, kediaman Bapak. Bahkan kami dapat informasi, ada kediaman warga yang bahkan dari tempat tidurnya, dari lotengnya, dari kamar atasnya, berhadapan-hadapan langsung dengan tangki raksasa ini. Kita akan coba nanti melihat ke sana ya, Pak ya. Silakan. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sobat, saya nanti akan ke kediaman warga untuk melihat secara kasat mata tentu saja seberapa dekat tangki raksasa ini dengan permukiman warga yang disebutkan bahkan dari kamar tidurnya pun sudah terlihat jelas menjadi ancaman gitu. Bahkan kami dapat informasi warga yang dimaksud bahkan ketakutan, bahkan dalam tanda kutip tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat dengan tenang karena ada ancaman, potensi ancaman yang ada di sini. Sebelah kiri saya, Sobat, ini atap rumah warga yang mana berjarak kurang dari 20-30 meter di sini. Ini ada fondasi, Sobat. Jadi saya bisa pastikan atap rumah warga dengan fondasi yang dibangun di tangki air raksasa ini sejajar. Kekhawatiran yang ada di tengah-tengah warga adalah apabila terjadi kebocoran ataupun leaks, air tetap saja bisa mengalir dan belum ada selokan. Dan memang dijanjikan untuk dibangun selokan. Tapi prakteknya selokan seperti apa yang bisa menampung dan mengalirkan air dengan kapasitas 10 juta liter di dalamnya. Terbesar di Indonesia. Apakah betul ini bisa mengancam jiwa masyarakat yang bermukim di sekitarnya? Saya Abraham Silaban, saya akan tunjukkan kepada Anda.
Ini orangnya Pak Iya, ya? Bu Yani. Oke, izin Pak boleh? Silakan. Oke, Bu Yani, Iya. saya Abraham dari KB Plus. Bu. Terima kasih sudah berterima kasih ya Bu ya. Iya. Oke, Bu Yani, ini rumah yang berbatasan langsung ya Bu ya, hanya dibatasi tembok. Iya. Atap rumah ini setara dengan fondasi dari tangki raksasa itu ya Bu? Iya. Oke. Iya. Bahkan kalau ngelihat ke lantai 2, water tanknya itu pipa birunya yang besar itu facing ke rumah saya. Langsung hadap? Langsung menghadap, dan itu deket banget gitu. Oke. Makanya kita nggak apa namanya, pohonan tuh nggak kita tebang semua, tapi masih bisa kelihatan pipa gitu. Oke, kami juga dengar sempat terjadi kebocoran ya Bu ya di awal-awal proyek itu dikerjakan. Bahkan sampai ada air yang mengalir ya, Iya. berlimpah air ke sini ya Bu ya. Iya, bukan air aja ya, tapi lumpur, kemudian sampah-sampah basah. Kenapa? Karena tanah ini tuh tanah urukan dan dulunya adalah fase pembuangan sampah. Jadi ini buangan sampah. Nah, ketika itu ketika banjir, karena nggak bisa, ini tanahnya tuh kayak longsor gitu ke dalam. Oke, Kita ada sampai dalam. foto-fotonya ya. Oke. Jadi ini karena bekas sampah, ketika banjir tuh banyak sampah plastik, bau amis banget. Oke. Jadi lumpur, plastik, jalan ke sini semua. Oke. Ini pipa dibangun setelah Iya. terjadinya kebocoran. Iya, karena kita berharap ini adalah solusi sementara gitu ya untuk menampung air, karena mereka nggak punya drainase. Sebelum mereka membangun sebenarnya harus ada drainase dulu kan, nggak ada sistem penampungan. Jadi kita ke sana tanya, ada mana untuk menampung air dan dibuang kemana? Mereka bilang belum punya gitu. Oke. Jadi kayaknya proyeknya gegabah ya, makanya kita jadi takut gitu. Dan yang harus digaris bawahi ya, underline gitu, bahwa perumahan ini tuh ada sebelum water tank ini, ya kan? Jadi perumahan ini sudah berdiri jauh sebelum proyek water tank. Iya. Oke. Dan kalau saya rasa Pemkot atau PDAM itu meng-underestimate, karena action kita mereka pikir mungkin tidak sampai ketun gitu. Tapi ini menyangkut nyawa manusia, is only matter of time. Lebih baik mengantisipasi daripada kemudian merehabilitasi apa yang sudah terjadi. Oh iya, karena kan ini menyangkut nyawa ya, menyangkut kematian. Bu, saya dengar lotengnya atau lantai 2-nya bahkan bisa melihat secara jelas ini langsung sangat tangki raksasanya. Sangat, lihat aja. Kita boleh masuk ya Bu? Boleh. Oke, Yuk, lihat. kita masuk sobat. Pernah dibayangkan nggak Bu kalau pemandangan di balkon rumahnya yang tadinya udah rindang kayak gini, di belakangnya tiba-tiba ada tangki raksasa kayak gini? Pernah ada bayangan nggak? Nggak pernah. Dan itu mengerikan sih ya, apalagi kalau dari kamar saya. Gila sih ini sobat. Mohon maaf saya menggunakan terminologi gila, karena ini langsung terlihat di balkon rumah dari Bu Yani, dan jaraknya saya pikir hanya 20 meter, paling jauh 30 meter. Bahkan atap dari tangki raksasa ini bisa terlihat sangat jelas dari sini sobat. Ya. Jadi memang ini sengaja dibuat rindang pohonnya supaya nggak makin menakutkan. Iya. Supaya nggak kontras pemandangannya. Iya, karena psikologi kalau misalnya nggak ditutupin daun gitu ya, setiap saya ke atas, apalagi ibu saya kan Parkinson kan. Jadi kan kadang-kadang suka stres gitu, karena dia berjemurnya di sini. Jadi akhirnya pohon ini emang sengaja nggak ditebang gitu. Padahal harusnya sih pemandangannya ini harusnya nggak ada, ini memang ditebang. Jadi kita bisa ngelihat dari kantor, dari kamar sini, dari sini. Dan disinilah Ibu beristirahat ya dengan keluarga tentu saja ya Bu ya. Iya, ibu saya menunjukin kepada Anda. Jadi nggak gitu Langsung berbatasan dengan berhadap-hadapan langsung. Nah ini juga nih pohonnya ini emang dibikin rindang, tadinya kelihatan banget. Tapi karena takut ya, jadi akhirnya nggak dipotong juga itu di situ. Jadi bisa dimaklumi atau bisa dipahami, kemudian kami dapat informasi bahwa sulit tidur ya Bu ya? Iyalah. Ngeri juga ya, karena kan psikologi sebesar itu gitu kan. Jadi takut lah ya, jadi selalu ngebayangin jika gitu.
Dari sini sobat terlihat jelas itu. Itu sobat. Persis di depannya, hanya jarak 20 meter langsung ada pemandangan yang bisa dikatakan ya, cukup ya, mengkhawatirkan bagi penghuni rumah ini karena ada bangunan yang menampung 10 juta liter air, bahkan akan disusul 10 juta lagi. Jadi 2 bangunan disebut bangunan yang disebutkan besar di Indonesia. Kita boleh ke depan lagi ya Bu ya? Ya. Tentu tak satupun warga, saya pastikan ya, orang yang ada dalam posisi ini, yang berharap ada di dalam posisi ini. Mereka sudah membangun rumah, bahkan mendiami rumah ini puluhan tahun lamanya, tanpa disangka-sangka mereka harus berhadapan dengan sesuatu yang dianggap ancaman ke depannya. Tangki raksasa 10 juta liter air ditampung kapasitasnya, bisa bertambah nanti ada bangunan berikutnya yang dianggap sesungguhnya bisa membawa nilai manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan pasokan air, tapi dirasa mencekam bagi warga yang tinggal di sini ya Bu. Iya, sangat. Artinya apa yang ingin disampaikan? Tuntutan kita dipindahkan, kemudian izinnya itu dicabut ya, karena nggak ada manfaatnya buat warga sekitar. Dan itu psikologi, materi, ya itu udah nggak ada bagus-bagusnya gitu. Jadi seperti yang tadi Pak Dadang sebutkan, bahwa ketika manfaatnya itu menjadi bagus untuk kemasyarakatan, tapi untuk sebagian masyarakat lain adalah kemudorotan, itu nggak bisa ditoleransi. Dan siapapun yang terlibat di dalam proyek ini itu akan kita minta pertanggungjawabkan gitu. Apalagi jika di sidang tun sampai menang, berarti yang mengizinkan itu reputasinya under the line dong. Kita akan dalami nanti tentu saja ya Bu Yani, keterangan-keterangan dari pihak terkait, termasuk dari pihak PDAM yang mungkin akan menceritakan versinya kepada kami. Tapi yang jelas kami sudah menangkap apa yang disampaikan oleh warga. Sekali lagi terima kasih Bu Yani. Terima kasih sudah menerima saya. Terima kasih. Abraham Silaban dan tim kami di sini. Kami hadir di sini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk warga. Insya Allah. Ini adalah tanah wakaf yang akan dipergunakan oleh yayasan untuk pendirian pesantren, Pak. Tidak.